Orang-orang di aula samurai ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka tetap tidak takut dengan identitas Lu Yun sebagai Raja Tianzhen. Karena di belakang mereka ada keluarga Xiongquan. Wan Zitu tersenyum dan berkata dengan bercanda, Raja Tianyan, menurutku kamu juga orang yang terhormat, jadi aku dengan sopan mengundangmu keluar, tetapi jika kamu tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lu Yun langsung menyela kata-kata Wan Zitu. Wan Zitu segera membuang senyuman di wajahnya dan berkata dengan kejam, saat pemilik kita datang, jangan bilang aku tidak akan memberimu wajah. Kalau begitu biarkan tuan rumahmu datang. Anda. Bentak. Lu Yun menamparkan wajahnya dan berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang segera bawa pemilikmu kemari. Aku tidak ingin mendengar anjingmu menggonggong di depanku lagi. Raja Tianzhen, kamu yang meminta ini. Marukoto berteriak dan berlari keluar dari Samurai Hall dengan marah. Orang-orang yang tersisa tidak lagi bersikap sinis. Mereka tidak takut pada Lu Yun karena latar belakang mereka cukup kuat. Mengucapkan kata, Xiongquan, saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang, tetapi ketika mereka bertemu dengan Raja Tianzhen yang tidak masuk akal, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tahan ketenangan untuk sementara waktu. Ketika pemilik aula datang, Raja Tianzhen akan tahu betapa bodohnya perilakunya hari ini. Lu Yun mengabaikan tatapan bermusuhan dari orang-orang ini. Mereka hanyalah karakter kecil dan tidak layak untuk menyia-nyiakan energi ini. Setelah menunggu beberapa saat, auman Wan Zitu akhirnya terdengar lagi di luar, Raja Tianzhen, kamu tidak tahu hidup dan mati, tuan kami ada di sini, tunggu saja untuk mati. Setelah dia meraung, seorang pria parubaya dengan janggut lebat masuk dengan menggunakan bakiak kayu. Gambaran yang sangat khas dari seorang pria timur. Setelah Xionggawa Kota masuk, dia tidak berteriak seperti orang bodoh, tetapi berkata dengan sangat tenang, Raja Tianzhen, kamu tamu langka, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Lu Yun memandangnya beberapa kali dan berkata sambil tersenyum tenang, saya datang untuk menanyakan sesuatu kepada Tuan Xiongquan. Tolong katakan, nada bicara Ogawa Kota tenang, tanpa terburu-buru. Sekilas, dia tampak seperti orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak. Ada pengkhianat di aliansi bela diri kerajaan naga kita, bernama Xiao Che. Selama masa jabatannya di aliansi bela diri, dia mengirimkan banyak peninggalan budaya ke keluarga Xiongquan. Tahukah kamu ini? Tahu, Ogawa Kota tidak menyangkalnya. Harus dikatakan bahwa mengingat statusnya, sama sekali tidak perlu disangkal. Jika Anda mengambilnya, Anda mengambilnya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Lu Yun tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya, dan kemudian bertanya, tahukah kamu juga bahwa pengkhianat Xiao Che melarikan diri ke keluargamu? Tentu, Yukawa Kota mengangguk lagi dan mengakui. Tapi itu hanya pengakuan, dan tidak dikatakan bahwa peninggalan budaya itu akan dikembalikan, atau Xiao Che akan diserahkan. Dia sepertinya menunggu Lu Yun berinisiatif bertanya. Lu Yun tidak bertanya lagi, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Xionggawa Kota, aku, Raja Tenzin, jarang berdiri dan berbicara dengan orang dengan begitu tenang, tapi kamu sepertinya sedikit tidak sadarkan diri. Tidak sadar, ekspresi Xiongquan Kota akhirnya berubah sedikit, dan dia berkata dengan aneh, bagaimana kamu ingin aku mengembalikan peninggalan budaya itu secara sadar? Atau secara sadar menyerahkan Xiao Che? Dia benar-benar tidak meremehkan Raja Takdir Surgawi. Seseorang yang bukan siapa-siapa, apakah dia membutuhkan saya untuk menyadari diri saya sendiri? Bukankah ini lelucon? Kepala bakso di sebelahnya berteriak, Raja Tianzhen, perhatikan identitasmu. Tidak apa-apa memamerkan kekuatanmu di depan sampah-sampah itu, tetapi jika kamu berani berbicara seperti ini di depan penguasa aula Xiongquan, yang memberi kamu berani. Tuanku, apa gunanya berbicara seperti anjing? Lu Yun meliriknya dan sedikit mengernyit. Anjing ini berisik sekali. Raja Tianzhen, kamu, babi dari kerajaan naga, tidak berhak memanggilku anjing. Dengan dukungan Yuyugawa Kota, Marukoto mulai bertindak tidak bermoral, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Lu Yun menatapnya dengan dingin, apakah kamu ingin ditampar lagi? Wan Zitu mengingat tamparan sebelumnya, dengan sedikit kebencian dan kemarahan di matanya, tapi tubuhnya bergerak sedikit ke arah Yukawa Kota. Xionggawa Kota menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Raja Tianzhen, awalnya saya mengira Anda bisa memiliki pengaruh sebesar itu, tetapi saya tidak menyangka Anda suka berdebat dengan beberapa orang kecil. Oh, aku hampir lupa, kamu juga orang kecil, tapi namamu lebih nyaring dari orang kecil biasa. Petik 2. Ya, aku tidak punya polanya. Karena kamu punya pola seperti itu, maka kamu harus dihukum karena anjingmu. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan bergegas ke depan Yukawa Kota. Dia mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparnya. Reaksi Yukawa Kota juga cepat, dan ia dengan cepat menghindar, namun pada akhirnya kepala bola di belakangnya terekspos. Bentak, kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu tamparan, mulut Wan Zitu ditampar hingga bengkok, membuatnya merintih dan tidak bisa berbicara sama sekali. Lu Yun memandang Yukawa Kota, mencibir dan berkata, apa yang kamu sembunyikan? Kamu sangat terorganisir, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menamparkan anjingmu untukmu. Bukan begitu polanya dilihat, Raja Tianzhen, kamu benar-benar tidak masuk akal. Melihat Lu Yun mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sekecil apapun, wajah Yukawa Kota akhirnya kehilangan ekspresinya dan menjadi sedikit lebih muram, berkata, kamu pasti akan membayar harga atas kecerobohanmu.
Dentang, di kedua sisi pinggang Yugawa Kota, ada pedang samurai yang tertancap secara diagonal di setiap sisinya. Pada saat ini, dia mencabut salah satunya, menurunkan tubuhnya sedikit, dan mengambil posisi menyerang. Lu Yun melirik katana di tangannya dan berkata, bukankah aku mendengar bahwa keluarga Xiongquanmu memiliki beberapa pedang samurai yang memadatkan jiwa pedang? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menggunakannya? Haha, sepertinya kamu mengetahui sesuatu, Raja Tianzhen, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengizinkanku menggunakan jiwa pedang, lihat pedangnya. Xionggawa Kota mencibir, dan tiba-tiba cahaya pedang menyala, dan pedang samurai yang tajam dan panjang tiba-tiba menusuk tenggorokan Lu Yun. Langsung ke intinya, tanda tanya, Okawa Kota sangat cepat. Dari menurunkan tubuhnya ke posisi menyerang hingga menusukkan katananya, sepertinya itu terjadi dalam sekejap mata. Jika itu orang lain, tidak ada cara untuk menghindarinya. Lu Yun tidak bersembunyi, tapi bukan karena dia tidak punya kemampuan untuk menghindarinya, tapi dia terlalu malas untuk menghindarinya. Dari awal sampai akhir, dia tidak bergerak sama sekali. Jadi bilah katana secara alami memotong tenggorokannya. Tertawa, bilahnya menyala dan kemudian membeku. Dan yang juga diperbaiki adalah tubuh Yukawa Kota. Postur tubuhnya sama seperti sebelumnya, namun posisi berdirinya telah berubah. Sepertinya dia telah berteleportasi, yang menunjukkan betapa cepatnya dia. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar. Orang-orang di aula samurai bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Yukawa Kota mengambil tindakan, tapi mereka tidak terkejut. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan pemilik museum, sehingga mereka tidak terkejut. Mereka tercengang, hanya karena Raja Tianzhen. Raja Tianzhen begitu sampah sehingga dia dibunuh dengan pisau. Mungkin dia bahkan tidak menyadari betapa cepatnya pisau Yukawa Kota, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Tidak ada yang akan bersimpati dengan Raja Tianzhen. Dia bahkan hanya bisa menghela nafas. Haha, apakah ini kekuatan Raja Tianzhen? Benar saja, tidak setenar bertemu dengannya, dia sungguh sia-sia. Lawan yang dihadapi Raja Tianzhen sebelumnya tidak cukup baik. Tentu saja, hal ini memberinya kepercayaan diri yang membuta, jadi dia berani menantang tuan kita. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mencari kematiannya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Terlihat bahwa pemilik aula sangat marah hari ini. Ketika orang Amerika itu datang ke sini sebelumnya, pemiliknya tidak menggunakan gerakan membunuh apapun padanya. Dia hanya menghunus pedangnya untuk menakut-nakuti dia. Haha, bagaimana Alex itu bisa dibandingkan dengan Raja Tianzhen? Raja Tianzhen jauh lebih sombong dari dia. Dia sebenarnya berani berbicara dengan pemilik aula seperti ini. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati? Ya, saya hanya aneh, Dewa Raja Xie pantas mati. Penguasa museum bahkan belum menggunakan jiwa pedang. Hah, aneh. Raja Tianzhen ditikam dengan fatal, tetapi dia tidak merasakan terjadi apa-apa. Tidak ada darah yang terlihat, dan dia tidak jatuh. Sepertinya dia masih berkedip. Apa yang kamu tahu? Fakta bahwa pedang itu tidak berlumuran darah hanya menunjukkan betapa cepatnya keterampilan pedang tuan kita. Dan alasan mengapa Raja Tianzhen masih berdiri dan berkedip adalah karena dia mati terlalu cepat dan otaknya tidak bereaksi. Petik 2. Begitu, aku telah mendapat pelajaran. Saat anggota aula samurai sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar suara lucu berkata dari mulut Lu Yun, kecepatannya cukup, tapi sayang sekali pedang fana adalah pedang fana. Kamu bahkan tidak bisa membunuhnya jika kamu berdiri. Tiba-tiba semua orang tercengang. Segera setelah itu, penuh kejutan, Raja Tianzhen belum mati. Pisau mematikan itu baru saja menggorok lehernya, tapi dia masih bisa berbicara. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa tidak ada darah yang keluar dari leher Raja Tianzhen. Itu bukan karena keterampilan pedang Yukawa Kota terlalu cepat dan tidak ada darah yang terlihat, tetapi karena dia tidak melukai Raja Tianzhen sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat teknik pedangmu, tetap saja meninggalkan garis darah. Tapi tidak ada apapun di leher Raja Tianzhen. Artinya dia tidak terluka sama sekali. Semua orang gempar. Namun, dibandingkan dengan kengerian mereka, Yukawa Kota sepertinya sudah menduganya, jadi ketika dia mendengar Lu Yun mengeluarkan suara, dia tidak bereaksi banyak. Namun ada sedikit tanda kesungguhan di wajahnya. Raja Tianzhen, kamu adalah rekan sebangsa naga paling berani yang pernah kulihat, dan kamu memang cukup mampu. Xionggawa Kota berbalik untuk melihat ke arah Lu Yun dan berkata dari lubuk hatinya. Saat pedangnya melintasi leher Lu Yun, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Sangat halus. Meski tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menggorok leher seseorang dengan katana dengan kecepatan yang sangat cepat, pada level Yukawa Kota, itu bahkan lebih seperti meniup abu. Tetapi, dibutuhkan banyak usaha untuk meniupkan abu. Apa yang Yukawa Kota rasakan barusan bukanlah seperti pedang samurai yang menusuk tenggorokan Lu Yun lalu memotongnya, tapi lebih seperti meluncur melewati cermin halus. Makanya saya bilang halus. Dia juga tahu bahwa Lu Yun tidak terluka sama sekali. Yang paling mengejutkan Yukawa Kota adalah keberanian Lu Yun. Siapa yang berani mengambil tindakan berani? Bahkan jika mereka yakin untuk mempertahankan diri dari serangan lawan, tidak ada yang berani berdiri di sana menunggu pedang lawan mengiris tenggorokan mereka, bukan? Bagaimana jika saya melakukan kesalahan? Raja surga ini gila. Namun, ada sedikit apresiasi di mata Xiongquan Kangtai, dan dia berkata, Raja Tianzhen, Anda membuat saya terkesan dengan kekaguman. Bagaimana kalau bergabung dengan keluarga Xiongquan kami? Dia hanya menyukai orang gila seperti ini.
Ekspresi Lu Yun menjadi sedikit aneh, maksudmu, biarkan aku meninggalkan kerajaan naga dan bergabung dengan kerajaan orientalmu. Tidak, Xionggawa Kota menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Tenzin, pemikiranmu masih sebatas-batas antar negara. Terlalu naif. Jika kamu mencapai level kami, kamu akan mengerti bahwa sebenarnya batas negara tidak penting sama sekali. Keluarga abadi kami jarang ikut campur dalam urusan antar negara, dan kami tidak terikat oleh negara. Tidak peduli seberapa bergengsi kuil Tianzan Anda, itu tetap harus dipesan oleh pemimpin nomor satu kerajaan naga Anda, tetapi keluarga abadi kami tidak harus melakukan itu. Kami ada di luar negeri, dan Kaisar tidak bisa memesan kami sama sekali. Jadi, saya mengizinkan Anda bergabung dengan keluarga Xiongquan kami, hanya untuk mengizinkan Anda bergabung dengan keluarga kami, itu tidak ada hubungannya dengan negara. Petik 2. Tentu saja Lu Yun tahu apa yang dikatakan Xionggawa Kota. Sama seperti Kunlun dari kerajaan naga, mereka hanya peduli dengan budidaya mereka sendiri. Bahkan jika kerajaan naga dihancurkan, selama kepentingan mereka tidak tersentuh, mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan. Karena visi mereka sudah melampaui dunia. Keluarga abadi mirip dengan Kunlun. Lu Yun memahami kebenarannya, tapi dia masih mencibir dan berkata, maaf, ini pendapatmu, tapi menurutku, yang mengalir di tulangku adalah darah kerajaan naga, dan kamu, yang disebut keluarga abadi, adalah saya keturunan oriental, jadi sangat mustahil bagi saya untuk bergabung dengan Anda. Lebih-lebih lagi, kamu, tidak layak. Petik 2. Tanda tanya. Kamu tidak layak. Begitu 4 kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Status keluarga Sage adalah yang tertinggi di kerajaan timur. Bahkan Kaisar harus menghormatinya saat bertemu dengannya. Adapun aliansi ninja, tidak ada artinya di depan keluarga Sage. Tentu saja kuil Tianzan juga bukan omong kosong. Artinya, keluarga abadi ini tidak mau merendahkan diri untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas duniawi ini. Jika tidak, mengirimkan anggota inti saja dapat menghancurkan istana Tianzan. Kekuatan makhluk abadi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan makhluk fana. Sekarang, Raja Tianyan sebenarnya berani mengatakan di depan banyak orang bahwa keluarga abadi tidak layak. Raja Tianzhen, saya telah memberi Anda kesempatan, tapi sayangnya, Anda tidak tahu harus berbuat apa, jadi jangan salahkan saya karena kejam. Saya ingat ada rumor bahwa setelah Anda meninggal, seluruh kerajaan naga dipenuhi dengan duka, seolah-olah kepercayaan telah runtuh, tetapi ternyata itu adalah pertunjukan bagus yang disutradarai dan dibawakan oleh Anda. Sepertinya kamu sangat pandai mempermainkan hati orang. Kamu sebenarnya menggunakan cara seperti itu untuk menunjukkan pentingnya dirimu dan membuat orang-orang di kerajaan naga merasa bahwa mereka tidak bisa hidup tanpamu. Anda sangat cocok menjadi misionaris. Disayangkan. Anda membuat kesalahan besar hari ini dan menyinggung yang abadi, jadi kepercayaan Anda pada kerajaan naga ditakdirkan untuk runtuh hari ini, kali ini jelas bukan sebuah tindakan. Petik 2. Xionggawa Kota bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya memberitahu Lu Yun bahwa kamu memalsukan kematianmu sebelumnya, tapi kali ini, kamu akan benar-benar mati, dan kepercayaan kerajaan nagamu akan benar-benar runtuh. Saat dia berbicara, dia perlahan mengeluarkan katana lainnya dari pinggangnya. Saat gagang pisau terlepas dari sarungnya, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang berdebar-debar yang menyebar dengan cepat ke sekeliling, menimbulkan kabut mengerikan di ruang sekitarnya. Mata para anggota aula samurai melebar dan wajah mereka memerah. Tidak jelas apakah itu karena kegembiraan atau karena energi mengerikan yang menindas mereka dan membuat mereka tidak dapat bernapas. Katana, yang diberkahi dengan kekuatan seorang bijak, akhirnya terhunus lagi. Alis Lu Yun sedikit melonjak. Menatap pedang samurai di tangan Yukawa Kota, dia sedikit terkejut dan berkata, sepertinya kekuatan abadi ini agak unik. Sebelum dia mengeluarkan katana ini, Yukawa Kota tidak terlalu kuat, dia adalah seorang samurai yang sangat terampil. Namun setelah menghunus pedangnya, kekuatan abadi yang terkandung dalam pedang itu menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap. Mereka sangat berbeda satu sama lain. Lu Yun berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, mungkin kita bisa mendiskusikannya lagi. Tidak perlu berkelahi dan membunuh, betapa tidak sopannya. Mendengar ini, mata di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan kemudian seluruh ruangan tertawa. Hahaha, Raja Tianzhen, kamu memang takut. Apakah karena kamu merasakan teror dari kekuatan abadi? Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu tidak layak sekarang. Saya tidak menyangka akan ditampar wajahnya begitu cepat. Raja Tianzhen, Anda benar-benar menjanjikan. Anda adalah kebanggaan kerajaan naga. Ini mengingatkanku pada Alex. Dia sangat ketakutan setelah pemiliknya menghunus pedangnya sehingga dia harus pergi dengan putus asa, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Tidak, orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri selalu berpikir mereka begitu hebat. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan abadi adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Raja Tianzhen benar-benar membuatku terkesan. Selain anggota samurai hall tersebut, Yukawa Kota juga menunjukkan senyuman lucu dan bertanya dengan sadar, ada apa, Raja Tenzin, kamu jelas-jelas tidak seperti ini sekarang, kenapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Lu Yun tersenyum dan berkata, saya tiba-tiba tertarik pada ular putih besar abadi Anda. Berminat, putaran tawa kembali meletus. Hahaha, aku hanya seorang pengecut. Kamu benar-benar membuat alasan seperti itu. Raja Tianzhen, kamu benar-benar tahu cara menemukan jalan untuk dirimu sendiri. Kalau tidak,
Apakah kamu ingin dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia takut, dan memohon kepada pemilik museum untuk menyelamatkan nyawanya? Bagaimana ini mungkin? Lagi pula, dia juga percaya pada kerajaan naga dan merupakan legenda di kerajaan naga. Dia pasti menyelamatkan mukanya. Haha, dia tidak ingin mati dan dia tidak ingin berlutut, apa yang menurutnya indah sekali. Petik 2, petik 2. Ekspresi Xionggawa Kota menjadi semakin lucu, dan dia tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, Raja Tianzhen, aku telah memberimu kesempatan sekali, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang kamu menyesalinya, apakah menurutmu itu pantas? Alasan mengapa saya ingin Anda bergabung dengan keluarga Xiongquan sekarang adalah karena saya menyukai kegilaan dan integritas Anda. Sayangnya, saya sangat kecewa dengan Anda sekarang. Tulang punggungmu tiba-tiba menghilang, yang juga sukses membuatku kehilangan minat padamu, sehingga aku menolak untuk bergabung denganmu. Petik 2. Xiongquan Kangtai sengaja menggoda Lu Yun. Ketika Anda diberi kesempatan sebelumnya, Anda berbicara tentang integritas Anda dengan saya. Sekarang setelah Anda melihat betapa kuatnya saya, Anda menyesalinya dan berbalik untuk memohon kepada saya. Wajah Ogawa Kota penuh dengan candaan. Lu Yun tersenyum acuh tak acuh, mengabaikan suara-suara aneh di sekitarnya, dan berkata, saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan keluarga Xiongquan Anda, saya juga tidak mengubah posisi saya. Pendapat saya masih sama seperti sebelumnya. Di mata saya, keluarga Xiongquan Anda adalah sampah, pejuang di antara sampah. Maaf mungkin agak menyakitkan jika berbicara seperti ini, tapi apa yang saya katakan ada benarnya, karena selain tampan, saya juga mempunyai salah satu kelebihan yang paling besar yaitu kejujuran. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tertarik dengan ular putih abadi Anda. Sebenarnya, saya hanya ingin melihat apakah itu memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan saya. Itu saja. Petik 2. Setelah Lu Yun selesai berbicara, lingkungan sekitar menjadi sunyi lama. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Raja Tianzhen ini sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menjadikan ular putih agung abadi sebagai hewan peliharaan, dan juga mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah dewa besar ular putih memenuhi syarat terlebih dahulu. Beraninya dia mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Mata Xionggawa Kota memerah, dan dia meraung keras, hampir merobek tenggorokannya, Baga, Raja Tianzhen. Beraninya kamu menyinggung dewa besar ular putih seperti ini, kamu harus mati. Tanda tanya, Ogawa Kota tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk tidak menghormati dewa besar ular putih. Dia langsung marah. Dengan raungan yang keras, katana di tangannya tiba-tiba meledak dengan gelombang energi. Lebih cepat, serangan lebih kuat, tertawa, bilahnya merobek kehampaan, dan bersamaan dengan keterampilan luar biasa Yukawa Kota, pedang itu menelan Lu Yun seperti gelombang besar. Energi pedang yang kuat menjatuhkan semua orang ke tanah, dan aula samurai berderit, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Inilah kekuatan abadi. Semua orang kaget. Faktanya, ini adalah pertama kalinya banyak orang yang hadir melihat Yukawa Kota menggunakan kekuatan abadi untuk menyerang. Alex sebelumnya ketakutan saat tahap menggambar, jadi mereka tidak melihat apapun sama sekali. Baru hari ini mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa menakutkannya kekuatan Dewa Ular Putih. Ini adalah kekuatan yang dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, ini bukanlah akhir. Ogawa Kota sepertinya sengaja melampiaskan amarahnya. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan abadi, tapi juga mengepalkan tangannya, dan momentum lain yang lebih agung muncul. Hanya 1/10 detik sebelum pedang samurai hendak memotong tenggorokan Lu Yun, energi berbentuk ular putih bersih yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan seperti listrik, langsung menutupi tubuh Lu Yun. Jiwa pedang, lepaskan bersama. Yukawa Kota tidak meninggalkan kekuatan yang tersisa, dan dia jelas ingin menggunakan kekuatan yang paling kuat untuk membuat Lu Yun membayar harga yang mahal. Hanya dengan cara inilah dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Mati, bla bla bla. Sesuai dugaan Yukawa Kota, dengan pisau setajam itu, bilahnya bisa langsung memotong tenggorokan Lu Yun, dan jiwa pedang yang berbentuk ular putih bisa langsung menghancurkan tubuh Lu Yun. Setelah satu tusukan, tubuh Lu Yun terkoyak-koyak, tapi itu hanya bayangan saja. Xionggawa Kota, kamu pikir aku tidak cukup tahu tentang keluarga abadimu, tapi apakah kamu benar-benar mengenalku, Raja Tenzin? Setelah Lu Yun menghindari pedangnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan, nadanya tenang dan acuh tak acuh, dan tubuhnya masih dibungkus dengan jiwa pedang putih bersih yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jiwa pedang itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Yukawa Kota tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak keras, kumpulkan. Katana di tangannya kembali meledak dengan cahaya terang, seolah ingin mengumpulkan jiwa pedang yang melilit tubuh Lu Yun, namun pemandangan yang terjadi selanjutnya membuatnya tertegun di tempat. Lu Yun berteriak dengan dingin, kami memiliki banyak sekali kultivator di kerajaan naga. Fisik kami telah melampaui dunia biasa, tetapi kami masih tidak berani menyebut diri kami abadi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari tubuh fana Anda? Di antara keluarga Xiongquan, hanya Xiongquan Ren yang benar-benar diterima sebagai murid oleh ular putih abadi besar, dan sisanya dipinjam. Ular putih abadi besar menyembunyikan sebagian energinya di dalam katana, sehingga memungkinkan anggota keluarga inti tersebut memperoleh apa yang disebut kekuatan abadi. Namun fisik mereka sendiri sebenarnya biasa-biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan para praktisi di Kunlun. Jadi apa yang dikatakan Lu Yun benar sekali.
Dan dengan teriakan dinginnya, jiwa pedang putih bersih yang melilitnya menghilang dalam sekejap, dan dimurnikan oleh energi aslinya tanpa ada pemborosan. Sosok Lu Yun berkedip-kedip, dan dia tiba di depan Yukawa Kota dalam sekejap. Yukawa Kota tidak punya waktu untuk bereaksi, dan katana di tangannya direnggut oleh Lu Yun. Kemudian, lengan Lu Yun bergetar. Bang! Tidak ada satupun pedang katana yang tersisa, hanya menyisakan sisa jiwa pedang, berkeliaran ketakutan di udara, dengan panik mencoba melarikan diri. Namun ketika Lu Yun membuka mulutnya dan menyedotnya, semua jiwa pedang tertelan ke dalam perutnya tak terkendali, dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah Lu Yun selesai melakukan ini, dia berdiri dengan bangga di depan Ogawa Kota, mengawasinya dalam diam. Xiongquan Yasuta sudah ketakutan. Anggota Aula Samurai di sekitarnya juga ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Katana tidak hanya diresapi dengan kekuatan abadi yang dihancurkan berkeping-keping oleh Raja Tianhan, tetapi jiwa pedang benar-benar dimakan olehnya. Apakah kamu yakin ini bukan mimpi? Itulah yang diandalkan keluarga Xiongquan untuk tumbuh lebih kuat. Bagaimana bisa begitu rentan di hadapan Raja Tianzhen? Apakah Raja Larangan Surgawi ini manusia atau iblis? Mata semua orang rusak. Wajah Xionggawa Kota berubah drastis, dan suaranya bergetar saat dia berkata, Raja Tenzin, kamu sebenarnya apa? Apa yang dia katakan bukanlah sebuah kutukan. Tapi kaget. Saya sangat terkejut hingga tidak tahu apa yang harus saya gunakan untuk menggambarkan teror Raja Tianzhen. Bahkan kekuatan abadi pun bisa dimakan. Aku ini apa? Senyuman arogan muncul di sudut mulut Lu Yun, saya adalah penguasa kerajaan naga, Dewa Yuntian, dan Dewa Jahat Surga di antara mereka yang berasal dari luar negeri. Sekarang, dengan gelar ini, saya pikir Anda keluarga abadi juga bisa mencoba ini. Gelar Dewa Jahat Raja Tianzhen telah lama terkenal di seluruh dunia, tetapi itu terbatas pada kekuatan sekuler biasa. Eksistensi seperti keluarga abadi telah meremehkannya sebelumnya. Dan mereka terus mengklaim bahwa Lu Yun adalah Raja Surga, yang sebenarnya lebih merupakan sebuah olok-olok. Tapi segalanya berbeda sekarang. Lu Yun menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk membuktikan kepada mereka bahwa belum lagi kekuatan sekuler itu, bahkan jika kalian yang disebut keluarga abadi melihatku, kalian harus dengan tulus memanggilku Raja Tianhan. Dewa Jahat berwajah dingin, Raja Tianhan. Bagaimana mungkin Yukawa Kota masih memiliki semangat juang? Keluarga abadi ini adalah makhluk tertinggi di kerajaan timur. Bahkan Kaisar tidak dapat mengendalikan mereka, sehingga mereka memiliki rasa superioritas yang kuat. Sampai sekarang, kemunculan Raja Tianzhen dengan kejam menghancurkan apa yang disebut rasa superioritas di tulang mereka, dan dengan cara yang paling memalukan. Kekuatan abadi yang sangat kamu kagumi hanyalah setumpuk makanan di depanku. Bagaimana seseorang bisa menerima hal ini? Yukawa Kota sangat berharap dia sedang bermimpi saat ini. Namun, suara Lu Yun yang mendominasi dan dingin membuatnya terbangun. Okawa Kota, bisakah kamu menyadari dirimu sekarang? Xionggawa Kota tiba-tiba sadar kembali, tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit lesu. Dia memohon belas kasihan dan berkata, Raja Tianzhen, tenanglah, saya akan menjelaskan semuanya. Teriakan Raja Tianxia ini diteriakkan dari hati. Orang-orang di sekitarnya juga gemetar hebat. Bagaimana cara menggambarkan suasana hati mereka? Itu persis sama dengan apa yang dirasakan penduduk kerajaan naga ketika mereka mengira Tuan Yuntian telah jatuh. Di hati orang-orang kerajaan naga, Tuan Yuntian adalah keyakinan mereka dan api abadi. Bagaimana dia bisa jatuh? Saat ini, orang-orang dari kerajaan Oriental memiliki gagasan yang sama. Status keluarga abadi di hati mereka tidak setinggi Raja Tianhan di hati rakyat kerajaan naga, jadi bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja kepada orang lain? Yang lebih tidak bisa diterima lagi adalah hal itu. Raja Tianzhen yang asli memang belum mati, ia menyutradarai dan mementaskan drama kematian palsu. Faktanya, kepercayaan kerajaan naga tidak benar-benar runtuh. Hal ini sepenuhnya tercermin dalam pertempuran di puncak Tianshan. Tetapi, sekarang, Yugawa Kota, anggota inti keluarga immortal, benar-benar menyerah di hadapan Raja Tenzin. Sama sekali tidak mungkin itu dipentaskan. Oleh karena itu, semakin sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Inilah keruntuhan iman yang sesungguhnya. Namun, terlepas dari apakah mereka menerimanya atau tidak, faktanya telah terbukti dan tidak dapat diubah tidak peduli seberapa banyak mereka mengatakannya. Itu hanya membuktikan bahwa kengerian Raja Surga ini jauh di luar imajinasi mereka. Lu Yun tidak memiliki waktu luang untuk memperhatikan pemikiran yang tidak relevan ini. Dia hanya menatap Yukawa Kota dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Dia awalnya datang ke sini untuk menangkap Xiao Che, dan awalnya dia tidak berpikir untuk memulai konflik dengan keluarga abadi ini. Xionggawa Kota buru-buru mengangguk dan berkata, Xiao Jun dan ayahku selalu berhubungan. Aku tahu ini. Ternyata, Xiao Che telah lama mengetahui tentang keberadaan keluarga abadi kerajaan Dongyang, dan juga mengetahui bahwa Xiongquan Ren menyukai barang antik, terutama barang antik yang kaya akan budaya kerajaan naga, jadi dia mengikuti kesukaannya dan memberikan banyak peninggalan budaya kerajaan naga sebagai hadiah kepada Xiongquan Ren. Peninggalan budaya yang diterima Xiongquan Ren selama bertahun-tahun cukup untuk memenuhi seluruh studi. Terakhir kali, Istana Tianzhan dan pemimpin kerajaan naga nomor 1 mengumumkan pembentukan kantor penghakiman aliansi bela diri untuk mengawasi aliansi bela diri.
Dia tahu bahwa begitu kantor penghakiman aliansi bela diri mengetahui tentang dia, hal-hal ini pasti akan ketahuan, dan dialah yang harus menanggung kesalahannya. Selain itu, ayahnya Xiao Wuhai menghilang setelah perjalanan ke penjara jiwa naga. Teori yang diberikan oleh Kuil Tianzhen adalah bahwa Xiao Wuhai memiliki niat jahat dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Yun Tian Shenjun, dan akhirnya dibunuh oleh Yun Tian Shenjun. Xiao Ce tahu bahwa ayahnya yang gila akan sangat berani melakukan hal seperti itu. Dia juga tahu bahwa Long Guo tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jadi sebelum kantor penghakiman aliansi bela diri menyelidikinya, dia membuat persiapan untuk melarikan diri dari kerajaan naga, dan juga mengambil perintah tertinggi dari aliansi bela diri. Xiao Ce berhasil melarikan diri ke keluarga Xiong Chuan. Xiong Chuan Renian menerimanya karena dia telah memberinya begitu banyak peninggalan budaya selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menerimanya, dia juga menyetujui permintaannya. Ajak dia melihat ular putih besar abadi. Ini juga tujuan Xiao Ce untuk menyenangkan Xiong Chuan Ren. Dia ingin menjadi murid ular putih abadi besar. Faktanya, Xiao Ce pasti tahu bahwa Kunlun ada di kerajaan naga, tapi dia berusia 40-an atau 50-an, jadi sudah terlambat untuk mulai berlatih saat ini. Jangankan pada usia 40 atau 50 tahun, meskipun Anda mulai berlatih pada usia 20, itu masih terlambat. Lagi pula, tidak semua orang berbakat seperti saudara perempuan Lu Yun. Satu hal lagi adalah, untuk menjadi seorang kultivator yang kuat memerlukan proses yang panjang, dan tentu saja sulit dan sulit. Tapi tidak perlu menjadi murid yang abadi. Selama Anda lulus kualifikasi fisik dan dapat menahan kekuatan yang diberikan oleh yang abadi, Anda dapat mencapai langit dalam satu langkah. Ini adalah jalan pintas. Inilah jalan pintas yang ingin diambil Xiao Ce. Setelah Yukawa Kota selesai berbicara, Lu Yun mencibir dan berkata, pengkhianat Xiao Ce itu benar-benar menarik. Karena yang disebut abadi itu begitu kuat, mengapa kamu tidak memujanya sebagai gurumu? Ini, Xionggawa Kota ragu-ragu sejenak dan berkata, tidak sembarang orang bisa menjadi murid ular putih abadi besar, itu tergantung pada mood ular putih abadi besar. Dan, menjadi murid dewa besar ular putih membutuhkan bayaran hidup selama 30 tahun. Karena keluarga Xiongchuan kita sudah menjadi keluarga abadi, tidak perlu menjadi murid lagi. Petik 2. Ini memang benar, Xiongchuan Ren telah membayar harga hidup selama 30 tahun untuk menjadi murid dewa besar ular putih, dan juga berhasil mengubah keluarga Xiongchuan menjadi keluarga abadi. Anggota inti dari keluarga tersebut hanya perlu mengandalkan pedang samurai tersebut untuk menunjukkan kekuatan abadi, dan tentu saja tidak perlu mengirim orang untuk membayar harga umur panjang. Kecuali Xiongchuan Ren meninggal, mungkin orang berikutnya akan dikirim untuk memuja dewa besar ular putih sebagai muridnya dan melanjutkan kekuatan abadi seluruh keluarga. Lu Yun berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, Xiao Ce sebenarnya bersedia membayar harga mahal untuk menjadi murid ular putih abadi. Dengan 30 tahun yang dihabiskan untuk berkultivasi secara perlahan, saya seharusnya dapat mencapai tingkat pembangunan fondasi tidak peduli seberapa terlambat saya memulainya, bukan? Xionggawa Kota berkata, Tuan Xiao tidak tahu bahwa umur panjangnya akan dikorbankan, dan ayah saya tidak pernah menyebutkan hal itu kepadanya. Melihat bahwa dia bersikeras untuk pergi, dia setuju. Sebenarnya, ada banyak orang yang rela bertemu dengan ular putih abadi yang agung meskipun mereka tahu harganya, karena mengorbankan umur seseorang demi mendapatkan keluarga abadi yang baru adalah hal yang baik. Tapi ayah saya mengabaikan orang-orang itu. Tidak ada yang ingin memiliki keluarga saingan lagi di masa depan. Xiao Jun seharusnya menjadi orang pertama yang dibawa ayahku untuk melihat ular putih abadi yang hebat. Petik 2. Lu Yun setuju dan berkata, itu memang benar, jika tidak, Xiao Ce tidak perlu terus-menerus mengirimkan hadiah kepadamu dan aku. Ekspresi Xiongchuan Kangtai berubah dan dia berkata, Yang Mulia Raja Tianzhen, peninggalan budaya yang diberikan Tuan Xiao kepada ayah saya selalu disimpan oleh ayah saya di ruang kerja dan tidak hilang. Anda dapat yakin tentang ini.